Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, di dalam surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Ia menciptakan dari jenis dirimu sendiri pasanganmu. Nah, jadi Bapak diminta hormat. Jadi pasangan untuk manusia diciptakan oleh Allah dari jenis manusia sendiri. Karena itu manusia tidak boleh menikah dengan jin, tidak boleh kawin dengan patung, tidak boleh nikah dengan binatang, tapi dari jenis manusia sendiri. Kalau itu dilakukan oleh manusia, manusia akan rusak. Kalau selain dari jenis manusia sendiri. Dasarnya surat Ar-Rum ayat 21. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di dalam Al-Qur'anul Karim banyak diterangkan ayat-ayat, aturan, hukum. Itu semuanya sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan keadaan alam tubuh manusia. Karena itu ikutilah aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 3 dan ayat 4 dinyatakan fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba wa in khiftum alla ta'dilu fawahida sadaqallahul azim. Bapak Ibu saudara sekalian, ayat ini menyatakan nikahilah wanita itu yang baik-baik. Jumlahnya boleh 2 sekaligus, boleh 3 sekali pakai, boleh 4. Nah, ini maksudnya apa? Karena Al-Quran ini untuk seluruh dunia. Kalau ayat ini tidak diberlakukan, dunia ini akan rusak. Misalnya ada yang lebih di Palestina, itu seorang laki-laki idealnya menikah dengan 7 orang wanita. Kenapa? Karena laki-lakinya banyak mati di medan perang. Seharusnya 7, tapi Al-Quran membatasi. Nah, lalu di Afghanistan seharusnya seorang laki-laki itu menikah 17 wanita supaya terlindungi 17, tapi Al-Quran tidak boleh, hanya membolehkan sampai 4. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, itu pun dipilih yang terbaik. Kemudian dalam ayat yang terakhir itu dikatakan wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu sulit untuk berlaku adil, cukuplah 1 saja. Itulah kata kuncinya. Jadi Bapak Ibu serta saudara sekalian, ada orientalis misionaris menyatakan Islam ini tidak adil katanya. Apa tidak adilnya Islam? Membawa asas poligami ke dunia. Seorang laki-laki boleh menikah dengan lebih dari 1 wanita. Kalau tidak ada Islam, dunia tidak mengenal poligami. Islamlah membawa bencana poligami ke muka bumi ini katanya. Nah, lalu orang yang berbicara seperti itu, saya bukakan kitab Bible. Bible itu perjanjian lama. Kitab Raja-Raja 11 ayat 3 menyatakan Salomo punya 700 rading. Nah, Nabi Sulaiman mempunyai 700 istrinya. Nah, kemudian 300 orang biasa. Ada 300 orang istrinya terdiri dari manusia biasa. Bahkan ada yang dari budak katanya, hamba sahaya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, dari segi jumlahnya yang disampaikan oleh, yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam 1000 katanya.
1000 orang, 700 rading. Nah, ada 300 istrinya dari orang-orang bangsawan, 300 dari orang biasa dan hamba sahaya. Nah, ini menunjukkan bahwa ajaran nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada pembatasan jumlah istri. Misalnya Nabi Musa punya 6 istri, ada yang mengatakan 4 memang istrinya. Kemudian Nabi Ibrahim atau Abraham, ada yang mengatakan 6 juga istrinya, bahkan 10, tapi lebih banyak yang mengatakan 4 istrinya. Tapi saya yang mengenal nama-nama istri Abraham atau Nabi Ibrahim itu 3. Pertama namanya Keturah, itu keponakan bapaknya, Keturah. Yang kedua Sarai atau Sarah. Yang ketiga Hagar atau Siti Hajar. A3 itu yang akrab dalam bacaan saya, akrab di telinga saya, Keturah itu. Nah, jadi Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, untuk apa intisari dari pernikahan itu? Di dalam surat Ar-Rum ayat 21 dinyatakan litaskunu ilaiha, untuk menimbulkan rasa tenang di dalam jiwamu. Nah, lagu keroncong dari Solo selalu menyanyikan, hati tenang melamun, ingat dinda juwitaku. Jadi ingat si Juwita, ingat pasangannya, hatinya tenang walaupun dia melamun. Kenapa? Karena dia sudah punya. Kalau tidak punya, dia akan gelisah. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kembali kepada persoalan ayat Al-Quranul Karim tadi mengatakan, wa min ayatihi, di antara bukti-bukti adanya Allah. Nah, jadi banyak sekali buktinya bahwa Allah itu ada. Bukan hanya sekedar ada, mengatur. Di antara bukti-bukti pengaturan Allah terhadap manusia, ini dia. Mengatur manusia baik secara tertulis di dalam Al-Quran maupun secara tidak tertulis di alam semesta. Yang tidak tertulis apa? Yang tidak tertulis itu karunia ketentraman pasangan yang diciptakan oleh Allah, tak pernah diminta oleh manusia. Tahu-tahu harus saja berpasangan dan manusia itu senang. Nah, kita dari dalam rahim tidak pernah minta-minta, ya Allah, berikanlah kepadaku pasangan aku situ namanya sebegini. Gak pernah. Tapi Allah sudah tetapkan. Tapi ketetapan itu indah. Bagaimana indahnya? Berpasang-pasangan laki-laki dan wanita. Nah, jadi wa min ayatihi. Waw itu artinya dan. Min itu artinya di antara. Dan di antara ayatihi, bukti adanya Tuhan, bukti kebesaran Tuhan. An khalaqalakum, bahwa Dia telah menciptakan kamu min anfusikum, dari jenis dirimu sendiri, azwajan, pasangan hidupmu. Nah, jadi Bapak, Ibu, saudara sekalian, kok ayat ini yang saya bahas sore ini? Kebetulan sore ini saya sedang membawa oleh-oleh untuk pasangan pengantin, calon pengantin wanita. Saya dari sebelah pengantin laki-laki. Ini kan sejarah. Oh, sejarah itu penting. Sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 3 kan? Wah, hari ini Selasa 3 Oktober 2020. Jadi sedang membawa oleh-oleh. Jadi sedang membawa oleh-oleh ini untuk calon pengantin wanita. Tujuannya apa? Supaya mereka nanti mendapatkan litaskunu ilaiha,
supaya terjadi ketenteraman batin, ketenangan hati, mendapatkan keturunan yang baik-baik, pergaulan yang berkah. Nah, itulah motivasinya kenapa ayat ini. Kemudian undang-undang pula, undangan-undangan. Kok undang-undang? Undangan-undangan para pengantin itu juga mengutip ayat ini, surat Ar-Rum ayat 21. Jadi ini untuk sejarah ini, hari ini, hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2020. Astagfirullahaladzim, bukan Oktober, November. Ada tua kalinya aku ini. Lupanya aku, untung ada bidadariku yang ingatkan di sebelah. Bidadariku membuat hidupku tenteram. Sudah nenek-nenek masih cantik, masih menyenangkan. Allahu Akbar. Nah, kembali, maaf saya ulangi. Hari ini Selasa, tanggal 3 November. Ya Allah, dari tadi udah berulang-ulang saya bilang Oktober, nggak ditegur-tegur. Udah banyak salahnya baru ditegur. Oh ya Allah, gak apa-apa. Itu segalanya ada hikmahnya. Samalah dengan saya menunggunya tadi dalam mobil, sambil menunggu melirik kerjanya tukang yang kurang lurus benangnya, talinya. Sempat saya luruskan kira-kira 20 menit. Nah, pas 20 menit kerja itu benang sudah diluruskan, tukangnya pun datang. Saya kasih tahu tadi saya rubah benangnya supaya menjadi lurus. Maaf ya, nggak apa-apa, biasa katanya. Nah, ambillah hikmahnya. Jadi segala sesuatu itu kalau kita berlapang dada, walaupun awalnya sempit, itu kita lapangkan melalui ketenteraman hati, ketenangan otak. Nah, kita menjadi dapat hikmah luar biasa. Sama dengan saya dulu dari Mekah mau ke Madinah, saya ketua rombongan rombongan 4. Malam itu mau berangkat ke Mekah, tapi ada seseorang yang tinggal. Awak ketua mau ditelepon. Orang yang tinggal itu nggak bawa HP. Mau tanya dengan teman, dia nggak pergi berteman, dia pergi sendiri. Ya Allah, kalau begitu biarlah aku tinggal nanti. Bus berangkatlah duluan. Nanti kami bersama dengan orang yang tinggal itu naik taksi. Itu rencananya. Hati sudah berdebar-debar. Jam 11 malam mau berangkat. Yang ditunggu nggak juga datang-datang. Temannya yang sekamar gelisah semuanya. Apalagi suaminya lebih gelisah lagi. Ya Allah, apa yang terjadi? Nah, entah apa hikmahnya, tiba-tiba saja panitia membatalkan berangkat malam itu ke Mekah dari Madinah. Batal. Karena saya ketua rombongan, ke saya pula dibisikkan. Saya umumkanlah pakai mic yang pakai tangan itu. Halo bapak-bapak saudara, malam ini belum jadi kita berangkat ke Mekah. Kita masih tetap di Madinah. Begitu menurut panitia. Nah, alhamdulillah tenang. Tidak jadi saya berangkat naik taksi dari Madinah ke Mekah, tetap bersama dengan rombongan. Nah, setelah subuh barulah orang yang ditunggu itu pulang dengan langkah gontai. Dan tenang sekali. Tenang, orang sibuk-sibuk, pucat-pucat, hampir stres. Nah, dia pulang dengan tenang. Telepon pulang, ibu-ibu berkebas nih katanya. Mau apa? Enggak, orang stres semuanya. Ibu itu tenang-tenang saja. Orang semuanya stres nih, dan naik turun. Kenapa begitu? Iya, malam tadi rencananya mau berangkat, udah 3 kali turun naik, enggak jadi. Enggak jadi. Jadi saya katakan, ambillah hikmahnya. Segala sesuatu itu ada hikmahnya. Dan memang saya mendapatkan hikmahnya. Alhamdulillah, tenang. Apa hikmah?
hikmahnya tidak jadi berangkat. Tidak jadi berangkat itu hikmahnya ada seseorang yang ditunggu. Masih beruntung itu, satu bus menunggu satu orang. Kalau di Tanzania di tahun itu saya dapat informasi, satu pesawat berapa ratus orang itu dari Tanzania mau ke Arab Saudi. Ada seorang nenek terlambat. Oh, udah terlambat bu, udah ada berangkat. Oh, tiba-tiba saja dia sudah berangkat, berbunyi keletak pesawat itu. Diperbaiki, tidak ada masalah, tapi tetap bunyi keletak. Akhirnya pilot itu menurunkan lagi pesawatnya itu. Diturunkan kembali dari Tanzania, turun, diperiksa. Setelah periksa sehat-sehat saja aja. Tidak ada apa-apa. Sehat-sehat saja. Nah, jadi pesawat sehat. iya, sehat-sehat saja, tidak apa-apa. Diperiksa. Pesawatnya sehat, pilotnya sehat, penumpangnya sehat. Nah, waktu dia istirahat itu memeriksa, itulah datanglah nenek yang terlambat tadi yang menangis-nangis sujud di bandara. Oh ya Allah, bukan kesalahanku, aku terlambat begini. Nah, akhirnya masuklah nenek tadi. Begitu nenek itu masuk, apa kata orang semua? Oh, pantas bangku itu kosong. Oh, kata orang tuh, semua orang terkejut. Nenek ini rupanya yang punya bangku yang kosong ini. Masuklah dia ke dalam. Setelah dia masuk, pesawat nggak ditukar, tetap pesawat itu. Nyatanya diperiksa bagus-bagus saja, dia pun berangkat. Alhamdulillah. Jadi hikmahnya pesawat berbunyi keletak tadi adalah untuk menunggu sang nenek satu orang ini tadi. Apa amalan nenek ini nih, sampai satu pesawat orang menunggu dia? Apalah amalannya? Amalannya rupanya dia sudah menabung sekian puluh tahun, tidak tahu anaknya, suaminya tidak tahu bahwa dia menabung. Kenapa? Takut nanti terkurangi bagian nafkah untuk anaknya, untuk keluarganya. Dia tidak mau sampai terkurangi. Jadi diam-diam dia menabung, lama-lama cukup waktunya dia berangkat. Nah, tetangga tidak tahu, semuanya tidak tahu, orang lain juga tidak tahu, sampai saatnya dia berangkat. Alhamdulillah. Kenapa? Aku tidak mau menyusahkan keluarga, menyusahkan suami, menyusahkan tetangga, biarlah aku sendiri berjuang. Nah, ternyata amal yang begitu baik, tidak mau mengganggu orang, itu rupanya satu nilai yang tinggi bagi orang Tanzania yang daerah sana panas dan orang-orangnya juga panas. Nah, pergaulannya juga panas, tapi dia bisa menyejukkan, paling tidak menyejukkan dirinya sendiri. Jadi akibat zikirnya itu, tangisan air matanya itu betul-betul bermakna dan begitu hebat. Rupanya pesawat itu sampai berbunyi keletak, sampai mencemaskan pilot, sampai tak berani untuk meneruskan. Baru beberapa menit turun lagi hanya untuk menjemput seorang nenek dari Tanzania. Masya Allah. Itulah yang terjadi pada orang yang duduk di sebelah saya sebagian ini. Ada beberapa hikmah yang dapat diambil. Mulai dari terlambat berangkat mobil ini bisa menengok benang tukang. Itu hikmahnya. Kalau enggak nampak benang tukang itu. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Nah, kembali kita kepada kajian kita tadi tentang ayat Al-Quran, surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Di antara tanda bukti adanya Allah, adanya aturan Allah, ayat-ayat Allah ialah dialah yang menciptakan manusia. Khalaqalakum min anfusikum, dari jenisnya sendiri, azwajan. Azwajan ini adalah pasangan hidup. Nah, jadi dari jenis manusia sendiri. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, untuk menimbulkan ketenangan, ketentraman bagi pasangannya itu.
hati tenang melamun. Hei dinda juwitaku, ingat hamba di masa yang lalu, masa kita bertemu. Masya Allah, menimbulkan ketenangan, hati tenang melamun. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, jadi ada pantun Melayu mengatakan, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya perintah? Dari Allah turun ke Nabi. Jadi dari Allah lah perintah itu turun ke Nabi. Jadi perintah untuk berpasang-pasangan itu, pasangan yang baik, itu adalah dari Allah. Dari Allah disampaikan oleh nabi-nabi. Dari sawah turun ke kali. Dari kali turun ke Tebet. Dari Allah turun ke Nabi. Dari Nabi turun ke umat. Nah, itu dia. Jadi menikah itu adalah sunnah Nabi. Apa ini pernikahan ini? Menjalankan sunnah Nabi. Nabi mengatakan, "An-nikahu sunnati." Nikah itu adalah sunnahku. Man taraka sunnati falaisa minni. Siapa yang tidak mengikuti sunnahku, tidak kuakui sebagai umatku. Ingat itu. Yang lajang-lajang yang tidak mau menikah, mati dia sebelum menikah, tak diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya. Jadi yang lajang itu supaya cepat menikah. Kecuali sudah diusahakan menikah. Nah, ibarat hasrat hati ingin memeluk gunung, apa daya gunungnya melarikan diri. Masa ada gunung melarikan diri? Hasrat hati ingin memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Artinya di luar kemampuan kita. Hasrat hatinya ingin berkeluarga, tapi ada sesuatu, mungkin calonnya mati, itu kan namanya gunungnya meletus. Nah, disebut tadi gunungnya melarikan diri. Nah, itu tiba-tiba saja dia dilarikan orang atau dilarikan keluarganya. Ada suatu hal umpamanya yang tidak terduga, ya, macam-macam. Nah, tapi yang jelas memang Rasulullah mengatakan, an-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Man taraka sunnati falaisa minni. Siapa yang tidak mengikuti sunnahku, dia tidak termasuklah umatku. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, akhir-akhir ini yang diperdebatkan tentang nikahnya Nabi Isa. Saya tidak percaya Nabi Isa itu sudah menikah. Kenapa? Karena kita baca dalam Al-Quran, dalam Injil, tidak ada disebutkan Nabi Isa itu menikah. Nah, dia setelah peristiwa hukuman terhadap beliau diangkat ke langit dan beliau belum menikah. Itulah yang kita baca selama ini. Tapi ada diskusi baru-baru ini, ya, dari siapa itu? Nandar namanya itu. Jonathan Nandar, kemudian ada Zulkifli M. Abbas, kemudian ada Moko Ginta, kemudian ada macam-macam. Nah, di antaranya itu tadi kristolog muda menemukan ayat bahwa Nabi Isa menikah dengan Maria Magdalena. Ini saya tidak percaya ini. Tapi anehnya ada pula ayat yang dibacakannya bahwa Maria Magdalena menyeka rambut, menyeka kaki Nabi Isa alaihissalam dengan rambutnya dengan menggunakan minyak wangi. Minyak kasturi yang sangat harum, dicelupkannya ke minyak, dan minyak itu dilapkannya kepada kaki Nabi Isa alaihissalam.
Nah, yang paling panjang membahas tentang ini agak sensual sedikit, berbau-bau seksual sedikit. Itu sebetulnya ada novel dari Da Vinci Code, Da Vinci, novel cuman, bukan yang sebenarnya. Tapi karena novel ini mengutip dari ayat-ayat, ada pula orang yang tergoda, terpancing untuk mengkajinya. Lalu dibuatnya lah Nabi Isa menikah. Bahkan ada lagi yang menyebut Nabi Isa berpoligami. Aduh. Kita ini yang tidak membaca, atau bukunya tidak ada, atau kita yang memang tidak dapatkan informasi selama ini. Bukan saja Nabi Isa itu menikah, bahkan berpoligami katanya. Waduh, saya tidak percaya. Tapi setidak-tidaknya walaupun saya tidak percaya, itu menimbulkan rasa ingin tahu, curiosity. Jadi kalau ada orang menjual bukunya, saya mau beli. Sekedar apa? Ingin tahu saja. Yang selama ini aneh, yang seperti ya. Di dekat TVRI. Langsung ya? Nanti ke rumah yang di belakang aja ya. Iya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tentang pernikahan. Kemudian pernikahan waktu COVID-19. Nah, ini lebih menarik lagi nih kisahnya. Itu kebanyakan orang membuat pesta itu pakai nasi kotak, dan tidak boleh bersalaman dengan pengantin. Diumumkan itu, ya kan? Diumumkan Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak perlu bersalaman dengan pengantin. Kemudian nasi kotaknya langsung dibawa pulang, dimakan di mobil atau bawa ke rumah. Nah, ini kebijaksanaan COVID-19 ini. Artinya orang tidak boleh berkumpul-kumpul ramai. Pernikahan di musim COVID apa tuh? Virus ya. Virus. Jadi ada virusnya dari Cina itu. Jadi menyebabkan itu mudah menular kalau nanti kita bersalaman atau terlalu dekat bangkunya, kursinya, nanti dikhawatirkan menular. Sebab dah ribuan orang meninggal tertular oleh COVID-19. Jadi untuk menghindari penularan itu, dikurangilah keramaian-keramaian pada acara-acara pernikahan. Caranya dengan menjarangkan tempat duduk, ada caranya dengan memberikan nasi nasi kotak, kemudian bawa pulang supaya jangan memakan di situ, berkumpul ramai-ramai yang menyebabkan menimbulkan berdesakan. Jadi yang seperti itu harus dihindari. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, tapi orang-orang yang sudah terbiasa, yang pengantin adat, sudah memesan pula lah pakaian-pakaian adat Melayu Riau, adat pakai sunting Sumatera Barat, kemudian adat Jawa pakaiannya tersendiri pula, karena kebiasaan dari nenek moyang sudah begitu. Waktu COVID ini datang, pemikiran kita nggak berubah, masih seperti itu. Nah, inilah yang perlu dicerna dengan pemikiran kita. Dicerna bahwa dahulu kita sudah terbiasa mengadakan acara pernikahan dalam situasi keadaan yang normal. Sekarang keadaan darurat, tidak normal. Bukan orangnya yang tidak normal, apa dia? Suasananya. Sehingga banyak kota-kota yang diberi garis merah, namanya garis hitam. Garis merah ini peringatan ini, karena ada beberapa dokter yang meninggal dunia di rumah sakit merawat orang-orang yang terkena COVID-19. Kemudian ada pula beberapa pegawai bank melayani penukaran duit atau transaksi di bank. Nah, terkontaklah dengan orang yang terkena oleh COVID-19. Maka pegawai bank tadi pun meninggal dunia. Innalillahi
wa inna ilaihi rajiun. Nah, jadi Bapak saudara sekalian, itulah yang berkaitan dengan cara pernikahan. Nah, dulu saya pernah ditertawakan teman-teman karena saya ceramah. Teman-teman ini sengaja bikin lucu dia barangkali. Nah, kata saya, janganlah pesta pernikahan itu besar-besar. Panggil aja tetangga, Pak, potong aja agak 5 ekor ayam. Potong 5 ekor ayam. Buat nasi, makanan. Sudah, kenduri, baca doa. Betul adik-adik, kata saya, karena betul-betul anak SMA. Ya, mau gak laksana seperti itu? Mau Pak. Mau menikah dengan 5 ekor ayam, kata saya. Mau Pak. Oh, Menikah. sebetulnya saya ingin mengatakan mau ndak menikahnya itu pestanya hanya dengan memotong 5 ekor ayam. Tapi karena saya ingin cepat, maka saya katakan mau ndak kawin dengan 5 ekor ayam. Mau Pak. Mau pula. Saya tidak sadar setelah saya siap ceramah, kawan-kawan saya memegang bahu saya. 5 orang tuh tertawa ke 5-5-nya. Kok apa yang lucu, saya katakan. Iya tadi Ustadz serius betul ceramah. Tanya pula dengan adik-adik tuh, hei kalian mau nggak kawin dengan 5 ekor ayam? Oh, mau pula katanya. Itu yang kami bikin ketawa. Padahal mereka itu udah tahu. Maksud saya mereka itu tahu. Mereka memang pelucu. Di antaranya almarhum Baharudin Nur memang orangnya pelucu. Nah, sudah itu diceritakannya di kantor IKMI. Hei, ini rakib kemarin di Minas katanya, di Masjid Al-Fatah Minas. Udah terdapat adik-adik itu katakannya, nanti kalau kalian dari dewasa mau nggak kawin hanya dengan 5 ekor ayam? Mau Pak katanya. Jadi lucu. Masya Allah. Padahal dengan menyembelih 5 ekor ayam, hitung-hitung orangnya, lurus, hitung-hitung orangnya menyembelih 5 ekor ayam tuh ya lebih kurang 20 orang lah, atau 30 orang. Itu maksudnya. Ini. Oh iya. Di mana kita numpang? Siku aja. Siku ya. Siku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah Pak Ibu. Yang di belakang. Enggak. Demikianlah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.